Baiklah, saya akan menjelaskan jurnal mengenai farmakogenomik hepatotoksisitas obat anti tuberkulosis. Nah, ini merupakan bagian dari jurnal respirasi yang telah terakreditasi di Sinta 2. Nah, hal penting yang dijelaskan dalam jurnal ini dijelaskan bahwa obat anti TB ini berhubungan dengan hepatotoksisitas yang merupakan masalah medis serius di dunia, terutama untuk pasien TB. Nah, di antara beberapa obat TB, adanya metabolisme INH atau isoniazid merupakan salah satu obat anti TB terdepan telah dipelajari secara ekspansif dan setelah diteliti bahwa adanya asetilasi oleh NAT2, oksidasi oleh sitokrom P450 oksidase, dan detoksifikasi oleh GST yang merupakan menyebabkan hepatotoksisitas. Nah, produksi dan pengeluaran racun metabolit ini tergantung pada aktivitas beberapa enzim yang telah saya jelaskan tadi, yaitu adanya enzim N-asetiltransferase 2 atau NAT2 dan adanya sitokrom P450 oksidase atau CYPDE1 dan glutathione S-transferase atau GSTM1. Nah, ini merupakan variasi dari urutan DNA atau polimorfisme pada lokus ini yang dapat menyebabkan terjadinya memodulasi aktivitas enzim ini yang mempengaruhi resiko terjadinya hepatotoksisitas. Di jurnal ini juga dijelaskan bahwa hepatotoksisitas ini umumnya tidak terprediksi terjadi pada sejumlah kecil pasien. Nah, namun efek samping ini tidak hanya menyebabkan morbiditas atau mortalitas, tetapi juga menyebabkan terganggunya pengobatan karena ketidakpatuhan, kegagalan, dan kekambuhan yang menyebabnya penyakit ini dan timbulnya resistensi terhadap obat TB. Di slide selanjutnya saya tampilkan adanya kemungkinan jalur metabolisme dari isoniazid yang dari enzim-enzim yang dapat menyebabkan toksisitas. Nah, yang mana jalurnya ini dikarenakan adanya asetilasi isoniazid yang didapatkan dari pembentukan asetil isoniazid, yang mana selanjutnya dapat dihidrolisis menjadi asetilhidrazin dan kemudian menjadi non-toksik diasetilhidrazin oleh NAT2. Nah, jalur alternatif hipotesis untuk sintesis asetilhidrazin ini adalah hidrolisis isoniazid ke hidrazin beracun yang mungkin diasetilasi menjadi beracun oleh monoasetilhidrazin. Nah, gejala klinis dan pencegahan dari ini maka muncul dalam waktu 4 minggu setelah mulai pengobatan. Nah, sekitar 10% dari pasien dengan hepatotoksi hanya menderita ikterus saja. Yang mana dalam sebagian besar kasus serum alanin transminase atau ALT ini dan adanya serum aspartat transminase atau AST, dan juga ada alkalin fosfat atau AP dan bilirubin yang meningkat lebih dari 3 kali hingga 4 kali lipat dari angka normal, yang juga berdampak pada kerusakan hati. Jadi saya akan menjelaskan dari enzim satu persatu yang dapat menyebabkan hepatotoksik dari isoniazid ini. Yang pertama itu ada NAT polimorfisme, yang mana pada manusia enzim ini mengurangi konsentrasi terapeutik dari isoniazid oleh N-asetilasi. Nah, hal ini menunjukkan bahwa N-asetiltransferase dari tuberkulosis ini meningkatkan keberlangsungan hidup bakteri selama pengobatan isoniazid. Nah, oleh karena itu, asetilasi dari isoniazid oleh bakteri NAT ini dapat membuat itu tidak aktif. Pada manusia, NAT2 ini memainkan peran penting dalam menentukan hepatotoksisitas isoniazid. Nah, selanjutnya ada CYP2E1 polimorfisme, yang mana enzim ini adalah salah satu besar multigen dengan spesifisitas substrat yang berbeda, yang sangat penting dalam reaksi oksidasi beberapa bahan kimia eksogen dan endogen ke bentuk reaktif utama. Nah, CYP2E1 ini adalah salah satu enzim CYP yang dapat mengkonversi asetilhidrazin menjadi hepatotoksin.
Dan selanjutnya adanya enzim GSTM1 dan GSTT1 polimorfisme, yang mana ini adalah kelompok enzim yang dikenal yang memiliki peran penting dalam detoksifikasi beberapa karsinogen, bahan kimia beracun, dan obat-obatan. Yang mana enzim ini umumnya mengkatalisis konjugasi reaksi antara glutation dan substrat untuk solubilasi dan ekskresi dari tubuh. Nah, frekuensi dari enzim ini, delesi homozigot genotipe pada individu yang sehat dilaporkan pada populasi yang berbeda. Nah, enzim ini dikodekan oleh setidaknya 5 lokus yang berbeda, yaitu ada dalam berbentuk alfa, mikro, V, dan juga gamma. Dari beberapa nama tersebut, maka tipe yang mikro dan tipe V ini mendapatkan diteliti telah memiliki nilai hepatotoksisitas yang tinggi dari yang lainnya, sehingga hepatotoksisitas isoniazid ini terbukti berhubungan dengan pengurangan kandungan glutathione hati dan penurunan aktivitas GST ini. Nah, glutathione GSH ini memainkan peran sebagai pelindung intraseluler, scavenger radikal bebas konjugasi dengan metabolit toksik yang dihasilkan dari metabolisme INH.